Dados pundi tanggung jawab kula ingkang selama niki kula mengajarkan ketauhidan kurang lebih 20 tahunan. Tujuannya untuk bisa menghadapkan diri kepada Allah. Cuman pada akhirnya kula niki terjebak, Gus. Saya masukkan semua pada dunia thariqah. Nah, di dunia thariqah itu pada kenyataannya melenceng. Pada akhirnya mereka tidak menghadap kepada Allah, malah menghadap kepada mursyid yang ada di sekitarnya. Padahal kajian tauhid mursyid ini, mursyidnya itu adalah Allah, bukan mursyid wujud manusia. Cuman pada kenyataannya tidak menghadapkan dirinya kepada Allah, tapi menghadap kepada manusia itu sendiri. Niki terus pundi tanggung jawab kula ingkang nuntun mereka masuk dunia thariqah. Niki cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggung jawab saya ketika saat saya mengarahkan terhadap pengikut-pengikut saya masuk di dalam dunia thariqah, yang endingnya thariqah itu para murid itu tidak ke Allah tapi terhadap ke mursyid. Bapak Ibu, saya boleh membuka lembaran lama pada diri saya sendiri. Pada saat saya dikenalkan di dunia thariqah, di situ ada istilah robitoh. Apa itu robitoh? Penghadapan ketika saat saya suluk harus penghadapan terhadap guru atau mursyid, ya, pada mursyid manusia. Bahkan itu diwajibkan dengan alasan kau akan bisa sampai pada Allah lewat aku sebagai wasilah. Sanad saya adalah muttasil, sambung sampai terhadap Rasulullah lagi tidak. Sanad keilmuannya, sanad kesuluannya. Memakai bahasa akal, kau tidak akan pernah ketemu presiden kalau tidak, mohon maaf ya, melalui protap wasilah lantaran terhadap bawah-bawahannya dulu. Pak Nyun Sewu, kalau kita sudah bicara suluk nuju wusul, hukum akal lepasoh, harus pakai hukum iman. Tadi ada yang membantah di dalam WA saya terkait akal dengan iman. Iman letaknya di akal, prosesi dari akal. Oke, kalau tidak kau masukkan iman itu dalam hatimu, kau pasti akan muter-muter di dalam dunia akal. Begitu, Pak. Ada tadi yang agak mendebat terkait masalah iman, padahal yang kumaksud iman itu adalah ainul basirohmu. Tapi ya udah, karena memang pengetahuannya di situ, ya sudah. Bahkan tentang masalah nafsu di dalam dunia thariqah itu dijabarkan tentang nafsu 7, tapi di dunia hakikat saya terangkan tentang masalah nafsu ada 4 yang masuk di dalam sifat basariyah dan basiroh. Belum bisa menerima, nggak masalah, nggak masalah. Tapi nanti kalau
sudah bisa sampai ke wusul, pasti akan bisa menerima. Udah, kembali kepada pertanyaan. Bagaimana hukumnya saya selama itu mengarahkan pengikut-pengikut saya ke thariqah, oleh karena dalam kondisi saya seperti ini tidak bisa. Mohon maaf, ada istilah begini Pak, dalam hati panjenengan yang paling dalam, saya yakin tidak menginginkan umat itu tersesat. Itu pasti. Sehingga diarahkanlah terhadap satu kelompok, jenengan umum Mbak mengatakan thariqah. Nyatanya di sini ruhnya itu menghambakan selain Allah yang sebenarnya. Bagaimana hukumnya? Oleh karena dalam hati yang paling dalam tidak ada maksud seperti itu, maka fataba alaih. Apa fataba alaih? Dimakfu. Yang seakan-akan itu salah tapi tidak salah, dimakfu oleh Allah. Sebab di awal tadi nggak ada ingin rasa niat untuk menjerumuskan pengikut jenengan di luar jalur Allah, tapi faktanya di luar jalur Allah. Bagaimana? Terus langkah berikutnya bagaimana? Jenengan ini sudah dikembalikan seperti awal. Secara syariat saya memberikan satu saran, panggil kembali pengikut-pengikut jenengan yang jenengan arahkan terhadap satu instansi atau kelompok yang nyatanya mengarah terhadap selain Allah. Jikalau itu ada kehendak Allah melakukan, silakan, itu saran. Tapi kalau kita menghukumi yang awal tadi, lawang awalnya hati jenengan itu tidak ada, bila mana tidak ada unsur niat untuk menjerumuskan, tidak kesebut di mata Allah hukum salah. Di situ fataba alaih, bahasanya fataba alaih itu dimakfu, dimakfu Bapak. Cuman hubungan hablum minan nas, kita merasa salah, saran saya panggil. Urusan mau atau tidak mau terserah, terserah. Saya sering Pak menegur para mursyid yang mengarahkan terhadap selain Allah, masih mengkaitkan selain Allah itu bisa aweh manfaat atau mendatangkan, bisa mendatangkan mudarat. Sering saya katakan, Bapak Ibu, di dunia thariqah bahasa robitoh itu wajib, itu wajib. Tetapi kalau tidak jenengan iki paham tentang tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa anta melahirkan dzikir sirul asrar, sampai kapanpun mohon maaf penghambaan, pujaan, pujian, pemuliaanan hati kita, roh kita pada makhluk. Akhirnya Allah menegur kita di dalam surah
Al-Kahfi ayat 110, Pak. Yang ditegur pertama Rasulullah Muhammad. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Katakan terhadap umatmu apa yang kukatakan ya Allah. Innama, ini sesungguhnya saya iku basarun, manungso, manusia, mislukum, sama denganmu. Artine ayat itu, jangan kau sembah aku, jangan kau puja aku, jangan kau puji aku, puja-puji sembahlah apa yang ku puja. Itu Rasulullah. Urusan umatnya mengarahkan penghambaannya terhadap Muhammad, berarti itu namanya menurut saya pandangan hakikat dipolitisir. Tahu apa dipolitisir? Gini ki maksudnya, wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi untuk ke Allah. Isnemen loh Pak saya mengatakan ini. Jadi gimana? Saya tidak melarang Anda robitoh pertama setrat terhadap selain Allah, tapi tidak lepasan. Kita nggak akan lepas, nggak akan bisa melepas Pak, kalau tidak masuk di dalam hakikat makrifat. Tidak bisa. Mboten saged. Sehingga mengapa jalur yang paling cepat ketika si salik bisa menjadi wasilun, itu jalur yang paling cepat, jenengan langsung melebet datang sirul asrar. Itu kuncinya. Karena sirul asrar itu langkahnya adalah Anda harus muja-muji, menyembah, mengimani hanya hidup itu aja. Yang hidup itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Bisa jadi pada guru-guru kita, bukan jasmaninya tapi hidup di situ. Kalau tidak megang sirul asal, gak mungkin Pak bisa tembus ke Allahnya, mboten saged. Karena kita terbarzah, terkurung. Wa min waraihim barzakhun. Di dunia kita sebetulnya ruh ini sudah ada di barzah Pak. Apa bahasa syariat barzah? Adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Nggak iso ke akhirat, nggak iso ke dunia. Kembali ke dunia nggak bisa. Artinya kita sudah jadi budaknya hawa nafsu, masuk pada barzah. Barzahnya adalah al-aghyar. Bahkan Allah sampai katakan hatta zurtumul maqabir. Nah ini sampai mati tetap wonten barzah. Makanya di dunia ini, ayo barzah itu kita hancurkan. Dinding yang tebal al-aghyar dalam ruh kita hancurkan. Hanya satu cara, berzikirlah. Wa yas'alunaka anil wa yas'alunaka, tanya kau terhadap ahli zikir ini, kalau buatan ahli ilmu, ahli zikir. Wa yas'alunaka anil zikrillah, ngoten niku kula supe. Fas'alu ahla zikri. Nah di situ. Kalau kau tidak mengerti tentang hal itu, tanya terhadap ahli zikir. Sing tak maksud, yang kami maksud ahli zikir itu adalah beliau-beliau yang sudah menyibukkan hatinya makrifat datang pada Allah. Di situ Pak. Jadi hukum di mata Allah tidak apa-apa dengan kejadian yang beberapa tahun yang lalu, karena alasannya dalam hati jenengan tidak ada niat untuk menjerumuskan
pengikut jenengan. Lah nyatanya sekarang terjerumus secara hakikat, saran saya panggil, karena kondisi jenengan sudah dikembalikan Allah untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Udah, urusan dia mau atau tidak mau itu bukan urusan kita. Oke. Tambahan lagi Pak dalam surat Ali Imran terkait amaliyah yang tidak bermakrifat, ya. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Amaliyah mereka itu habitat, ditolak. Fit dunia, baik di dunia, wal akhirah, juga di akhirat. Wa malahum min nasirin, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, karena pertolongan itu cuma satu, datangnya dari Allah. Waktu di dunia tolak itu Allah, nggak mungkin akan mendapatkan pertolongan darinya. Habitat itu memakai makna batolat. Mengapa dikatakan batal amalnya? Karena dirinya sebagai pemuja iblis. Lewat tangan-tangan iblis. Sehingga dibisikkanlah kita, tekun sholat karena surga, tekun sholat karena pahala. Belum lagi nanti biar iblis itu membisikkan, biar kau dikatakan orang baik. Begitu Pak. Gitu ya nopo. Ada orang masuk neraka karena ilmunya, masuk surga karena ibadahnya, dan atau masuk kok karena ibadahnya, masuk neraka karena ibadahnya, masuk neraka karena dunianya. Yang bagaimana itu? Ini jawabannya Ali Imran ayat 22. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Ditolak. Karena salah menghadap. Salah menghadap Pak. Oke, ada lagi? Monggo. Kalau wau Gus Sanjang ojo kondo-kondo wong liya lek mari mi'raj nang Allah. Padahal saestunipun wonten dawuh as-sholatu mi'rajul mukminin. Kadang-kadang nggih rada keprocut niku ya. Lah guyon-guyon kali kanca-kanca. Nomor setunggal, nomor kali Allah Ta'ala maring kefahaman datang kawula masalah tentang hidup. Dikulintang ayat kursi kula nuwun napa niku dipun engetaken menawi kelintu jenengan engetaken supados kula mboten tersesat sak terusipun. Kanten wonten ayat kursi dipun sebutaken wal hayyun al qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Ya. Wa ya utawi Allah iku al hayyun zat kang urip. Ngoten Mas. La ta'khudhu kang ora ambil bagian sinatun ngantuk wala naumun lan ora ambil bagian turu. Nah niki kadang kula ki ya nggih rada guyu. Saumpamane Gusti Allah iku keturun, kira-kira nggih embong nu pating gledak tiyang wae kan. Nggih. Kapunten
mengatakan saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Huwal hayyul qayyum. Kalau kita sudah paham legalitas daripada hayyun, Allah itu hayyun, secara otomatis hayyun itu menjadi sifat wajibnya Allah. Sifat wajib lawan katanya disebut mohal. Makanya di situ diterangkan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak mengenal, tidak memiliki sifat ngantuk atau tidur. Leres jenengan wau apabila Allah membawa sifat loro ngantuk tidur langsung pecah. Contoh, sampean nggo gelas ya, terus sampean turu ceblok mboten, mesti ceblok hancur udah. Sehingga sifat ngantuk dan tidur itu menjadi sifat mohalnya Allah. Mohal berarti tidak wajib, tidak ada. Tinggal pertanyaannya di dalam diri kita, bagaimana yang turu, yang tidur, yang ngantuk jasmani, sementara rohani tidak tidur, tidak ngantuk. Ini tidak terlepas Pak dari surat Al-Ahzab, dzikron katsiron ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Terus jiwamu buatlah untuk berzikir padanya. Buka di Sirul Asrar memangnya, buka di sir nggak bisa Pak, nggak bisa. Bukan perkarane jasad iki, bukan. Jasad wajib punya ngantuk, punya tidur. Roh yang tidak boleh, mestinya begitu. Ngantuk tidurnya roh iku apa Pak? Lalai pada Allah iku ngantuk tidur. Oh ternyata berarti ke dulu roh kita tidur dan ngantuk. Ada istilah jenengan di kejawen bahasa ini loh Pak, menungso iku batang. Nah kan udah itu aslinya ada di situ. Ayo bangkitlah dari tidurmu, bangkitlah dari ngantukmu. Artinya la taj'al ma'allah ilahan akhar. Al-Isra ayat 22. Jangan pernah dalam hatimu ada selain Allah. Baru di situ tidak akan ngantuk, tidak akan tidur. Leres Pak pun. Dunianya akan hancur kalau ngantuk, otomatis Pak rusak. Lakune jasad iki rusak sudah, rusak pada Allah, maksudnya gitu. Atau dalam kurung menjadi budaknya nafsu, mengikuti hukumnya nafsu. Oke, satu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ojo cerita. Artinya gini Pak, jangan ngomong kalau kau iku mi'raj. Bahasa mi'raj aja diomong, bahasa Solo. Loh, iki mboten napa-napa. Maksud saya seperti itu. Solo nuju wusul di maqam musyahadah. Nek bahasa Rasulullah Muhammad mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Aku mari mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ojo walaupun sama beda.
beda tulisan, beda aran, ya mohonlah sekali lagi biar tidak gonjang ganjing pengikut di dunia syariat. Di suluk memang kan bahasa thariqah mengatakan suluk menuju wusul nang Allah. Begitu. Apa ya iso tekan wusul? Wong suluke dikongkon robitoh terhadap selain Allah, nggak iso dulur. Terus ninggun mboten saged. Kita tidak akan robitoh terhadap selain Allah manakala sudah mengenal sirul asraf. Baru pertanyaan, ada yang pertanyaan gini, apa mungkin tidak mengenal tauhid la ilaha illallah terus la ilaha illahuwa sirroh ketika suluk nuju wusul iku saged wusul? Tak jawab, kurang ekstrim ya apa Nabi Isa gak di bapak, Maryam isok meteng lah yo. Makanya jangan iman kau masukkan akal. Jikalau lahirnya iman dari akalmu, akhirnya endingnya kau ada di muka syafah nanti. Kalau iman itu kau tancapkan di dalam ruhmu, mesti hakul iman, otomatis hanya pada Allah baru bisa kemusyahadah. Jika anda nira kenek sakarep udelmu, nah wis penak toh nggih. Wonten melih monggo. Jadi miku wau sing kula maksud ojo kondo-kondo iku bahasane tadi lho ya, bahasane kate nanti cak mi'raj bar selesai kewusulan alhamdulillah habis dari Sidratul Muntaha. Bingung Pak, sebabnya di dalam Al-Quran yang terjadi Isra dan Mi'raj, bahasa Isra Mi'raj ya hanya kanjeng Nabi Muhammad. Bahasanya Nabi Musa itu, padahal Nabi Musa kan datanya lebih dahulu daripada Nabi Muhammad toh. Itu bahasanya uzlah. Surat Toha ya, ayat 11 sampai ayat 14. Ketika Musa itu dipanggil Allah untuk menghadap menerima wahyu kitab Taurat di Gunung Turisina, wajib Musa maksudnya Musa itu uzlah ke sana 40 hari 40 malam. Bahasanya uzlah. Ya wis karena kita umat ya bahasanya suluk mawon ngene ya. Lah mboten napa-napa toh. Umpama sampai nekat aku mi'raj ya kata salahno. Iku hadits qudsi as-shalatu mi'rajul mukminin. Salat itu sebagai naiknya orang mukmin bertemu pada Allah. Mi'raj itu adalah naik. Nggih, ada lagi? Kados permasalahan ingkang sifatipun politik kalau wau. Kinten-kinten pertanyaannya, kinten-kinten akankah terjadi wonten Indonesia niki? Napa ngrantos saking utusan saking kersanipun Allah Ta'ala, apakah atas dasar pilihan saking rakyat? Pekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa jadi mentakdirkan sesuatu yang tidak mungkin. Kita kembali kepada satu ayat, surat apa nanti tolong dicari. Di akhir zaman itu nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa yang visi dan misinya adalah pertama meneruskan syariatnya Muhammad. Apa syariatnya Muhammad? Itu tertuang di dalam
surah Ali Imran 31, juga tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Itulah syariah yang sudah sampai puncak makrifat. Itulah bentuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, membebaskan pajak. Artinya jangan dimaksud pajak secara fisik, itu syariat. Hakikatnya membebaskan pajak di situ tidak ada unsur pamrih atau tendensi apapun dalam melakukan perkara apapun. Karena apa? Dia tidak ada tendensi karena sudah berkeyakinan bahwasanya semua itu adalah af'alullah. Kalau dilahirkan di syariat, masyarakat tidak terbebani dengan pajak PBB. Yang ketiga, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara saya di Nasrani, menurunkan salib artinya meluruskan sebenarnya Isa itu sopo. Ibnu Maryam. Umat Islam tidak akan sempurna sah keislamannya dan keimanannya kepada Allah jikalau tidak mengatakan bahwasanya Isa atau Yesus itu adalah utusan Allah. Tidak sah iman kita jikalau Isa itu kita tidak mengatakan itu Rasulullah. Sebab ada yang tidak mengakui kerasulan Muhammad, entah itu agama apa, ya. Jadi maksudnya menurunkan salib itu semua umat itu berbondong-bondong masuk dalam masjid. Artinya yang tadinya itu mengatakan beragama selain Islam akhirnya masuk Islam. Secara hakikat menurunkan salib maksudnya adalah al-aghyar, dihancurkan. Paham ya? Itu maksudnya. Hati dikelurusno. Siapa Isa itu? Dia akan mengatakan innama ana basar mislukum, sama dengan Muhammad. Mengapa aku kau sembah? Mengapa aku kau puja? Mengapa aku kau puji? Aku juga sama dengan kau. Begitu, Pak. Tapi selama ini dirahasiakan. Berarti gini, siapa hatinya sudah turun Isanya? Hakikat ya Pak ya, dialah yang sudah wasilun gitu Pak. Berarti Isanya sudah mudun. Hakikat bukan syariat. Ngoten lho sanjang. Di akhir penghujung zaman terakhir, apa visi dan misinya Isa? Membunuh Dajjal. Sebab sing diwedeni Dajjal iku mung situk tok. Apa? Nabi Isa. Karena tahu pengapesane. Kalau boleh saya katakan, kembali kepada tahun 2014, udah ketakutan itu iblis. Sebab apa yang dirahasiakan sejak zaman Sayyidina Ali sampai 2014 bocor gede pun. Coroban itu sudah ngowos bocor gede.
Ketakutan, Pak. Iblis ketakutan. Termasuk tangan-tangan iblis. Al-Hijr 39 sampai 42 tadi saya katakan. Sepanjang sejarah itu berabad-abad hanya satu yang tidak bisa digelincirkan. Al-Mukhlasin. Itu. Dialah yang sudah sadar hatinya akan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, kemudian mengamalkan dengan istiqomah. Itu al-mukhlasin sudah. Dialah si salik yang melakukan perjalanan suluk menuju wusul bertemu Allah. Mungkin saja terjadi, Pak, secara syariat. Entah kapan. Pak gitu toh? Entah kapan. Nah ini sudah bocor gede ya, Pak. Jadi penak sudah. Dulu bocor halus, cekak ketoro, Pak. Belum waktunya. 2014 bocor gede. Memang terus jenengan wau pada tahun 2014 sudah ada etika kita berpancasila. Pertama, sila pertama ketuhanan yang maha. Nah itu diutamakan. Kalau ini sudah masuk di dalam jiwa Anda, pasti akan naik sila kedua. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, Pak. Dia tidak tembang pilih. Karena itu sifatnya Allah adil. Yang dalam dirinya adalah tajalli. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kuncinya ada di sila pertama. Ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu artinya seluruh madhab-madhab, bendera-bendera, kalau sudah masuk di dalam satu tauhid, jadi bersatu, Pak. Tidak ada namanya peperangan. Jangankan peperangan secara fisik, peperangan secara argumentasi, artinya khilaf sudah tidak ada. Tiga, otomatis. Keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya semua legislatif dan eksekutif ya, DPR dan presidennya, MPR, kalau sudah masuk dalam satu tauhid, bayuh indah, Pak. Akhirnya ditutup sila keempat, lali keadilan sosial bagi seluruh bisa dirasakan. Wis nggak ada rosi wal murtasi, sogok menyogok, sudah nggak ada. Makmur, Pak. Ya niki baldatun thayyibatun ya niki. Kapan ini terjadi? Sekarang di tingkatan paling bawah, desa. Kalau pimpinan di desa itu mencerminkan sudah wasil, otomatis akan pengajaran terhadap setap-setapnya itu seperti itu. Tegen, Pak, nanti munggah ke tingkatan daerah, bupati, munggah provinsi, gubernur, munggah nasional, presiden. Jargon nih untuk tahun 2024, pilihlah pemimpin yang wasil, pemimpin yang tidak bagi-bagi uang. Logika, nek sing dadi bagi-bagi uang, pasti dia akan
berpikir ketika menjabat pertama, bagaimana modalku lekas kembali. Otomatis Pak. Kecuali beliau-beliau ini wasilun dan sugih tenan, gak mungkin dia itu memberikan uang dasarnya pengen dipilih, enggak, karena sugih berarti dia mentasarufkan uangnya pada yang berhak. Yang kedua, untuk mengurangi bebannya, beban hisab itu Pak, beban. Pertanyaannya, adakah orang wasilun yang sugih kaya? Ada. Abu Hasan As-Sadili, bagaimana beliau? Ayo, sugih Pak. Justru dengan kekayaannya itu dijadikan media untuk bertemu Allah. Itu beliau. Jangan pernah berpikir orang wasilun itu harus tinggalkan duniawi secara fisik. Enggak lah, enggak, mesti malah warat. Kalau orang rumahnya gedek 2 meter musuh 4 meter, berarti ki wong ahli tasawuf. Gak mesti Pak. Wong ahli tasawuf ya gak mungkin seperti itu juga. Ingat, Allah menempatkan kekasihnya itu bisa menjadi orang pedagang, pejabat, bahkan orang miskin, nggak punya apa-apa, bisa jadi pemulung, bisa jadi Allah meletakkan kekasihnya di situ. Kak kudu harus wong iku tokoh masyarakat, ngalor ngidul nyeret serban, ya. Gojekane Quran, wacanane ngalor ngidul, belum tentu Pak. Paham nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk datang dawuhipun Allah Ta'ala, sapa ae wonge kang agawe becik, fali nafsihi mongko kebecikan mau kanggo awak dhewene. Lan sapa ae wong kang agawe ala, fa alaiha mongko ala mau uga kanggo awak dhewene. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, lan ora babar pisan lan Allah olah bakal agawe zalim utawa nganiaya marang kawulane. Artosipun perkawis tiyang ingkang nglampahi sae kalayan tiyang ingkang nglampahi perkawis awon niku kagem tiyang ingkang nglampahi piyambak-piyambak. Artine mboten saged menawi ningali rujukan niki wau, mboten saged amal sae wau dibagi-bagi kangge tiyang lintu. Contonipun niki kula merujuk dhateng hukum Nurul Yakin, sing sapa berjamaah senajan to ora khusyuk imame, engko makmume ana salah siji sing khusyuk, kabeh padha rata buruane. Nah, niki kula sing mboten sepaham. Lamono makmumi siji kana sing khusyuk, barisane kewenceng lurus rapet, mongko tetep bagiane padha. Dan niki hukum dos pundi ingkang kula tangletaken menawi diadukan, dibenturkan kelawan dalil pertama kula wau. Nggih. Mekaten nomor kalih merujuk dateng dawuhipun Allah Ta'ala, saat temene wong akeh kang padha iman lan wong akeh
kang podo iman mau termasuk wong Yahudi wan Nasoro lan wong Nasrani wasobiina lan pirang-pirang kula mboten ngertos Gus napa sobiin nih mangke jangan jelasaken man amana billahi sing sapa wae wonge diantarane wong muslim wong Yahudi wong Nasrani kang duweni iman marang Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat mongko tetep kaduwe wong mau falahum ajruhum indallah inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah niki kula nyuwun napa-napa dipun paringi penjabaran kanthi hukum hakul yakin. Mekaten sekedar kelantun buat wonten ingkang tanglet niku wau sak kepethuke niku wau kula tanggletaken. Mekaten akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai dawuhipun Allah masalah laku becik dan laku Allah fali nafsihi atau fa'alaiha. Ini becik lan Allah ada dua kacamata pandang. Kacamata pandang syariat yang dimaksud laku becik Allah iku jasmani. Nggih. Perilaku jasmani. Syariat memandangnya kacamata itu perilaku jasmani. Pertanyaannya, betulkah itu nanti ada pembalasan sesuai dengan apa yang pada waktu di dunia dilakukan? Kalau secara jasmani, kembali ke jasmani. Cuman yang menarik di sini adalah perilaku berjamaah. Perilaku berjamaah pertama contoh sholat nggak ada yang khusyuk sama sekali, satu yang khusyuk diterima kabeh. Jawabannya tetap insya Allah. Nah ini nggak ada yang khusyuk mulai imam makmum, cuman garisnya softnya lurus. Miturut keterangan di kacamata syariat, sholatnya diterima Allah lagi tuh nggih, insya Allah. Memang nggak met Pak dengan dawuh ning ngajeng wau. Cuman kalau berjamaah memang seperti itu. Inilah kalau bahasa kacamata syariat fadhole luwih utamane jamaah itu ada di situ. Tapi tetap insya Allah. Apa insya Allah? Apabila Allah menghendaki. Jadi bahasa insya Allah itu belum tentu iya, belum tentu tidak. Ada kalanya iya, ada kalanya tidak. Nggak ada kepastian. Nah itu jenengan sanjang hambar nanti. Udah. Tidak jauh berbeda ketika kita menjabat satu instansi. Kok korupsi ini jamaah lho nggih. Katut kabeh mboten kekukum. Kekukum. Tapi kalau yang korupsi iku pimpinane, contoh dalam desa lah, kepala desa, bawahannya nggak ikut-ikut, apa ikut dihukum Pak? Tidak, nggak ada bukti nggak bisa Pak.
enggak ikut kok. Udah. Terus bagaimana pandang sudut daripada kacamata hakikat makrifat ini? Bapak Ibu, saya ulangi sebagai dasar, pandang sudut kacamata hakikat itu memandang perilaku rohani, bukan jasmani. Sama sebetulnya itu. Rohani kita ada yang dolim, ada yang tidak. Ada yang ingkar, ada yang taat. Saya katakan yang ingkar, hati ini duduk di takholi. Yang taat berarti hati duduk di dijajali. Itu taat. Lah, kalau dipandang dari si hakikat, pak, met dengan ayat yang jenengan tanyakan tadi. Ketika kau yang bermakrifat, fali nafsihi, dampak enang dirimu sendiri, karena mereka tidak mau makrifat. Nah, jikalau yang kau lakukan itu adalah perbuatan ingkar pada Allah, dirimu sendiri yang merasakan apa? Khauf, rasa takut, rasa khawatir, rasa apapun, karena enggak marifat. Inilah hukum pasti ada di situ, Pak. Hukum pasti sudah tidak mengatakan insya Allah, karena tajalli. Lainnya makrifat, kita sendiri yang tidak. Ya udah, inilah maksud paribasane wong Jawa, panase ati ditanggung dhewe, panase sengenge ditanggung wong akeh. Allah tidak pernah berbuat dolim, artinya menukar. Sing dolim ikut diwenehi apa namanya ganjarane wong sing gak dolim, sing gak dolim diwenehi hasilnya sing nggak pernah keliru. Metnya ayat ini kalau kita melihat dari sudut pandang hakikat. Udah satu. Yang kedua, terkait masalah itu, setahu saya surat Al-Baqarah, Pak, entah ayat keberapa saya lupa, termasuk orang Nasrani Yahudi Sobiin ini orang yang bagaimana? Gini, Pak, dia itu secara fisik jelek, Pak, jelek, gak mengenal hukum syariat, tapi hatinya sudah ada pengertian dan melakukan, bahkan keyakinannya itu terhadap Tuhan yang sebenarnya. Bahasa Allah, nama itu kan nama, Pak, ya. Allah nama, Sang Yang Widi nama, apapun nama. Tapi dia itu sudah ada pondasi dan perilaku fa'buduh, nek cara bahasa surat Al-Maryam mang, madepi roh nangone urip, yakin hanya Tuhan iki yang berperan. Ini sobiin, tapi tidak mengucap Allah, Pak, mengucap selain nama Allah. Artinya orang yang syariate amburadul, wis gak ngerti syariat, wae sholat gak sholat. Sobiin itu kalau menurut ayat itu dulu, Pak, ya, dulu sebelum Rasulullah. Cara sekarang kebutan wong Jawa nih lho, Pak, tahu zaman Majapahit, ingat gak? Kan belum mengenal Islam, Buddha ini ngarani.
tapi hatinya masuk di dalam iman terhadap hidup. Artinya yang memiliki nama, bukan namanya tapi subjeknya, isim fa'ilnya dia. Kalau kita dalam Islam, kita di dalam umat Muhammad, bukan Allahnya tapi yang memiliki nama Allah. Itu diterangkan di dalam surat Al-Isra. Subhana maha suci sopo alladzi. Ya iki umum wis. Alladzi umum. Gak menyentuh nama Allah, tapi bahasa syariat umat Nabi Muhammad adalah Allah. Subhana maha suci sopo alladzi hidup asro kang nglakokake sopo hidup yang memperjalankan, dialah maha suci. Siapa maha suci? Hidup itu yang tidak butuh apa-apa, tidak butuh apa-apa, udah yang memperjalankan hambanya sampai ke majelis ini. Kalau bahasa Quran itu surat Al-Isra, mukhatobe adalah Muhammad. Dialah yang maha suci hidup, yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj itu ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan syariat sampean dari masjid ke masjid, dari syariat ke syariat, mumet ngoten. Makanya bahasa masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kan masjid bangunan toh, masjid dunia. Berarti ya syariat ini ditetepi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lah, Palestina. Terus mi'rajnya adalah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah suluk. Si salik suluk berjalan di atas jalan Allah untuk membersihkan dirinya dari aghyar supaya bisa bertemu Allah di maqam musyahadah. Cuman pesan saya ya jangan ngomong Pak, aku mi'raj. Jangan nanti kita bersenggolan dengan syariat. Nanti Qur'annya mukhatabnya di situ adalah Muhammad abdihi, maksudnya hambane Allah, rupane Muhammad bin Abdillah. Anda akan tahu kalau itu semua hamba Allah yang dikehendaki kalau sudah melihat isi di Al-Qur'anul Qadim. Makanya isyaratnya mengapa abdihi di situ Allah di situ kalimatnya memakai isim nakiroh, artinya untuk umum. Siapa hamba yang dikehendaki bisa. Allah kuasa mengenai siapapun, baik sobiin tadi ya, yang syariate gak kenal belas, pangerane dudu Allah, pangeran jenenge hoi ho, tapi substansinya itu adalah hidup. Dia punya iman. Inilah tauhid Pak. Mungkin ada makalah lagi entah di Quran atau di makalah yang lain. Barang siapa di dalam dirinya ada sebiji tauhid pada Allah, maka dia pun akan dimasukkan Allah dalam surganya. Walaupun proses awal itu dia dihancur-hancur nosik bahasa syariat gitu. Tapi barang siapa di dalam dirinya ada tingkatan syirik sekecil sebiji sawi, tidak ada harapan untuk bisa ke surga Allah. Makanya asli nih Pak, datangnya dinul haq ini adalah untuk membersihkan syirik hati di dalam diri kita masing-masing. Sebetulnya gitu. Berhubung ditutup-tutupi, ya apa maneh.
Jadi siapapun hamba Allah, baik Nasrani, Yahudi, Islam, namanya situ Sobiin, kalau di dalam hatinya ada tauhid iman, hanya hidup itu, maka yang berperan, maka disinilah dia yang pantas dan layak Allah katakan dimasukkan di dalam syurganya. Bahasa syurga, dia ketika saat di dunia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Boten panas Pak, boten panas, berkai amalia ruhaniyah dia itu seperti itu. Ini ada lagi, monggo. Ini mungkin sebagai tambahan ya. Surat Al-Kahfi ayat 28 Pak ya. La tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau ikuti seseorang yang divonis Allah melalaikan Allah. Ya. Wala tuti, ojo kok ikuti, ojo toat awakmu, ojo ngikuti. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, Allah. Siapa mereka? Mereka yang jagat ruhnya dipenuhi aghyar. Udah, jangan ikuti. Sekalipun dia itu kau pandang orang yang baik di mata manusia, mohon maaf ya, maksud saya jangan kau ikuti itu dari sisi rohaniah. Pasti beliau akan menelorkan, melahirkan kalam-kalam yang di luar itu, di luar Allah. Itu pasti Pak. Wattaba'a hawahu, mereka itu menuruti keinginan nafsunya. Perbuatan yang seperti ini wakana amruhu furton, perbuatan seperti inilah yang dikatakan melampaui batas, golek pangeran sak liyane sak temeni pangeran, wis melampaui batas. Nek cara jenengan iku maksiat dohir, mohon maaf, sing sifate iku nyolong atau berbuat zina, itu mah masih kecil kalau dibandingkan loh ya, kalau dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan ruh yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya. Allah bukan nama maksud saya ya, itu. Tapi bukan berarti lantas alah cilik ae gak apa-apa. Ya ndak seperti itu maksud saya. Kecil tapi terus numpuk jadi Surat Al-Kahfi ayat 28. Jadi jangan kau mengikuti hatinya seseorang yang Allah memvonis dirinya itu melalaikan terhadap Allah. Berarti ikutilah ahli zikir hatinya. Pasti beliau akan menelurkan atau melahirkan kalam-kalam yang menyejukkan hatimu. Itulah kalam untuk menuju pada Allah Bapak. Pasti akan beliau sampaikan hal itu. Oke. Ada lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nyuwun penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang mukhalafatul lil hawadisi, Gus. Terus yang nomor 2 tentang wanita yang swarga nunut neraka katun niku, ya napa niku, Gus? Apabila si suami tadi belum mengenal ilmu tauhid. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhallafatu lil hawa disi, itu masuk dalam sifat salbiyah ya, salbiyah. Mukhalafah, berbeda, lil hawadis, dengan yang baru datang. Sekarang sing lawas itu Allah khalik apa makhluk? Allah toh? Allah, oke. Lil hawadis iku perkara yang baru datang, berarti makhluk. Karena status di syariat Allah sebagai pencipta, makhluk yang diciptakan. Oke. Berbeda dengan perkara yang datang dalam hal apa? Berbeda dalam hal apa? Apapun. Apapun. Arek sing anak yang lahir sekarang pasti tidak sama dengan anak yang lahir besok. Itu umpama kami gambarkan secara logika ya, logika. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Mana maksudnya Allah yang tidak sama? Hidup. Sehingga hadits qudsi Allah katakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Urusan zat iki gak iso kok pikir gak iso, gak oleh. Sing kudu kok pikir iku makhluknya. Akal. Bahasa Allah yang kami maksud yang qadim, yang wujud kidam ya, kidam atau qadim ya, yang lawas. Ini kau tidak bisa menyerupakan dengan apapun. Ya kami sebut hidup tadi loh Pak ya. Dan itu tidak hanya di luar dirimu, dan itu juga di dalam dirimu. Dan itu tidak hanya di awal, tapi juga di akhir. Awal ya akhir, dohir ya batin. Hati satu pelaku. Makanya kami sebut alladzi, hidup. Tapi bukan hidup sebuah sifat. Sebab hayat termasuk sifat ma'ani. Dalam sifat wajibnya Allah ma'ani, bukan sifat. Maksudnya hidup itu, yang ku maksud hidup adalah laisa kamislihi sayun. Itu harus dengan iman, dengan rasa, baru sambung. Baru sambung. Kalau dengan akal tidak sambung Pak, nggak bisa sambung. Sebab akal ini terbatas, tidak akan pernah mau menerima sesuatu yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Apa ya tumon? Laut hanya dibelah dengan tongkat bisa jadi jalan. Akal nggak bisa menerima, nggak bisa. Apa ya masuk di akal? Isa ibnu Maryam tanpa suami terjadi, akal gak nutut, nggak bisa.
harus dengan iman. Iman mengatakan Allah berkuasa atas segala hal apapun. Nah gitu dah. Makanya jenengan yang sobiin, jenengan yang tidak mengerti tentang ilmu syariah, tetapi kok yo ilmu hakikat dalam diri jenengan iku plak mancep. Udah, jangan pernah putus asa. Jadi maksud daripada tidak sama dengan yang baru, Allah tidak sama dengan makhluknya, itu hidup. Kalau sampai sudah sampai terhadap hidup, inilah yang dimaksud mukhalafatu lil khawatis. Hidup pada diri jenengan. Hidup. Wis satu. Surga nunut neraka katut. Ini bahasanya Jawa ngoten ya. Ini berkenaan dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki sebagai suami iku qawwamuna, jadi pemimpinnya para istri atau wanita. Kalau suaminya itu benar, maka istri akan dibimbing ke jalan yang kebenaran. Tapi tidak semuanya istri dibimbing kebenaran itu mau. Ada yang tidak mau, Pak. Berarti surga gak katut. Neraka nyemplung dhewe. Iya, Pak. Ini konteksnya kalau memang taat di jalur Allah. Kalau nggak taat, ya beda lagi. Kita sebagai suami wajib memangnya untuk mengarahkan istri-istri kita untuk berjalan di atas jalan Allah. Tapi namanya istri punya hak, Pak, untuk tidak sama. Sejarah bagaimana Nabi Syuaib, Nabi Nuh, putranya sendiri, garwane dewe. Bagaimana garwannya Nabi Lut, ingkar, yang mboten katut. Berarti kalimat surga nunut neraka katut iku nek jenengan iki mengikuti dari suami. Wis genah gak bener diikuti, ya katut kowe wis. Lha ngaten lho. Seperti itu Bapak Ibu. Istrinya para rasul ada yang seperti itu Bapak. Itu artinya jangan heran kalau kita sudah eksis di mata Allah, dapat stempel wasilun, kekasih Allah, ya belum tentu istrinya juga seperti itu. Mohon maaf, tidak sedikit istri-istri kita yang tidak seiman di hakikat. Kalau di Islamnya sama sudah, cuman di hakikat makrifat ketika saat ditarik kosel-kosel, bahasa Indonesia kosel-kosel ya Pak? Hah? Saya itu Jawa Pak, bahasa kosel-kosel ya jenengan Jawa enak, bahasa Indonesia kosel-kosel, berontak ya, berontak nggak mau, ya sudah. Tapi dengan adanya ayatku anfusakum wa ahlikum naro, kewajiban kita sebagai seorang suami untuk mengarahkan istri di jalur hakikat makrifat. Makanya sampean man-man Pak Bu, nek duwe garwa pun condong hatinya ke arah situ. Estu man-mano. Ngerti di man-man ya? Lah niku Gus bojo kula kandhani bolak-balik bahkan kula sampak dilokno.
Aku gak ngongkon ngijolno enggak lho ya. Mboten. Ndak, jangan kau tinggal. Estu jangan kau tinggal. Pokoknya tidak melampaui batas. Jangan kau tinggal. Tetap sabaro. Siapa tahu suatu saat hidayah Allah membuka hatinya, gitu ya. Rasulullah pun pernah mengatakan di kaum Taif, mengapa dia tidak berdoa memohon pada Allah penghancuran kaum Taif? Karena beliau menyadari semuanya itu adalah ujian dari Allah. Pokoknya tidak melampaui batas, begitu. Tadi Gus tadi bilang bahwasannya ajaran dinul haq, ajaran hakikat menuju ma'rifat ini ada kebebasan atau kelonggaran itu sejak tahun 2014 gitu Gus ya. Apakah kelonggaran ini berlaku seluruh dunia apa khusus di Indonesia saja gitu Gus? Maksudnya kalau saya lihat sejak tahun 2014 itu memang ada pergantian kepemimpinan nasional atau pergantian presiden. Mohon maaf kalau ada menyentuh ranah-ranah politik di situ, karena ini kan berhubungan sekali dengan kelangsungan daripada apa yang kita jalankan. Terus kalau saya perhatikan memang sebelum tahun 2014 itu memang banyak sekali memang kejadian-kejadian yang sangat riskan ya. Banyak organisasi yang mengkafir-kafirkan yang lainnya, tapi dalam negara tidak ada yang hadir. Sempat kalau saya lihat itu ada kejadian apa itu seperti penyerangan di Ahmadiyah itu sampai gak ada proses hukumnya sampai seperti itu. Jadi karena saya lihat memang seperti presidennya belum menjalankan Pancasila secara seutuhnya. Tapi kalau saya amati sejak tahun 2014 ini, memang ajaran Pancasila dilaksanakan memang secara konsisten. Jadi organisasi-organisasi yang mengkafir-kafirkan orang lain, organisasi yang lain itu ya sempat dibubarkan. Jadi untuk menyongsong dari apa itu tahun 2024 itu, apakah kita berkewajiban untuk memilih pemimpin yang sealiran dengan yang istilahnya dengan kita gitu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah menempatkan tahun 2014? Mungkin bisa dilihat di dalam Al-Quran. Surat Toha itu surat ke yang 20. Dibuka ayat yang ke-14. Di situ Allah mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Niku ujung tauhid yang tertinggi. Surat Toha itu surat yang ke-20. 14 itu adalah ayatnya. Pertanyaannya, apakah mendunia? Saya jawab, YouTube iki mendunia apa Indonesia dok? Dunia. Sudah paham ya? Urusan di daerah di luar Indonesia itu juga rame-rame kembali ke esaan atau enggak, kita kan nggak tahu Pak ya, karena kita Indonesia. Yang jelas kalau sudah menyentuh ke YouTube atau medsos, ini seluruh dunia bisa melihat.
juga terjadi di Indonesia atau di luar Indonesia, berarti mendunia. Yang kedua, apakah sudah waktunya kita memilih pemimpin yang bertauhid, artinya pemimpin yang mengesahkan pada Allah? Saya jawab, iya. Sebab tatkalani ketika kepalanya ular itu ke arah barat, buntutnya, ekornya ikut ke barat enggak? Ikut ke barat ya? Apa kata kepala? Kalau kepalanya itu beretika dan berkarakter di luar tauhid, berarti hatinya itu penuh dengan al-aghyar, potensi korupsi. Paham? Kalau kepalanya itu potensi korupsi, bawahnya ikut enggak? Pasti. Yaitu namanya berjamaah. Mohon maaf, di negara manapun tidak akan pernah hilang namanya korupsi, sekalipun ditegakkan hukum undang-undang yang dibawa oleh kepolisian, dibawa oleh inspektorat, dibawa oleh apa mana? KPK, apa instansi yang lain yang mengurus masalah korupsi, itu tidak akan pernah hilang selama para pemimpin hatinya tidak bertauhid. Titik bis. Tatkala pemimpin itu betul-betul hatinya bertauhid, pasti ini hatinya itu tidak akan terpengaruh dengan syahwatut dunia. Jangankan haknya secara syariat pribadi disuruh untuk mengakui miliknya, jangankan bukan haknya orang lain, milik rakyat misalkan ya, itu disuruh dia sibuk untuk mengakui dirinya, dirinya. Lah wong jelas-jelas dari keringat gajinya pun dia tidak boleh mengakui itu milik. Nah, bagaimana mungkin dia akan berani untuk melakukan korupsi? Karena apa? Condongnya hatinya sudah tidak terhadap selain Allah, selain hidup tidak sudah. Dia mementingkan bekal akhirat. Ini berarti sudah wasilun Pak ya. Nek salik, kadang ireng, kadang putih, belontang biasa. Tapi nek kalau sudah wasilun, sudah tidak Pak. Justru yang muncul pemimpin yang sudah wasilun, tidak hanya rohim, rohmannya pun juga iya. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan begini Pak, anak buah itu harus ngingoni pemimpin. Karena apa? Takut mutasi, dipindah. Lah sekarang atau pemimpin yang wasilun, kebalikannya, malah dia yang ngerumat anak buah. Siapapun pemimpinnya, manakala wasilun, pasti pejabat struktural di dalam instansinya pasti akan diajarkan ar-rahim, diajarkan dinul haq. Kalau ini sudah terkondisi, otomatis negara itu terbebaskan dari korupsi. Mohon maaf, kalau politik ikut Rasulullah, cara berpolitik, jangan mengikuti nafsu.
Apa politiknya nafsu? Apa politiknya Rasulullah? Begini Pak, sekarang nafsu dulu sudah tidak menjadi rahasia umum Pak. Ketika saya mencalonkan jabatan politik, saya itu bagi-bagi uang. Nggih mboten? Atau bagi-bagi janji. Sampai tahu uang yang dikasihkan uang siapa? Uang Anda sendiri. Sebetulnya uang Anda sendiri, tapi Anda tidak mengerti. Dari sisi mana itu uang kita sendiri? Kita rakyat yang mencoblos Pak nggih. Memang secara langsung koyok kayaknya uangnya calon itu, figur kandidat mencalonkan diri, kayaknya seperti itu. Tapi andai kata nanti saya sudah jadi, saya pasti sibuk mengembalikan uang yang kuberikan pada jenengan. Mana tak pangkaslah Pak hak sampean. Mohon maaf ya, apa dana-dana yang harus dialokasikan terhadap masyarakat tak pangkas Pak untuk mengembalikan harta yang kuberikan padamu. Berarti hak jenengan dikurang. Oleh karenanya ikuti politik Rasulullah. Apa? Terbebaskan dari rosi wal murtasi, sogok menyogok. Misalkan jenengan dikasih uang 300 kan sudah banyak, jadi 1 bulan 300 nggak jadi. Tapi bila mana Anda tidak mau menerima, ya mohon maaf, ini yang jadi adalah wasilun. Hak sampai dibangunkan apa itu? Dinikmati tidak hanya jenengan, anak cucu. Betul? Anak cucu Pak. Uang 300 tadi kemana? Gak mungkin 1 bulan masih ada. Mbok nek dimut duit tok ini. Mulai sekarang uang nggak payu, nggak laku. Pilihlah pemimpin yang tidak seperti itu. Pilihlah pemimpin yang bertauhid. Biasanya orang seperti ini gak patek duwe. Milih wong sing gak ngekei duwe. Wis. Pilihlah pemimpin yang tidak bagi-bagi uang. Itulah cara kita berpolitik seperti Rasulullah diajarkan. Sebab mereka yang terpilih tanpa mengeluarkan harta benda, tidak ada potensi dirinya untuk memangkas hakmu, karena dia tidak ada beban. Logika loh Pak ngomong ya. Dia nggak gopoh Pak. Justru ketidakgopohnya, karena tidak ada beban, dia akan fokus membawa amanah ini. Lihat yang sudah keluar banyak, dia sibuk untuk mengembalikan, karena tidak tahu kapan kita meninggal. Lekas saja proyek ini, proyek itu, dan lain sebagainya. Berarti politiknya Rasulullah, pilihlah mereka yang tidak memberi kau apa-apa. Ayo, ada masyarakat yang seperti itu? Malah rumor di luar gini, pokoknya aku nyoblos yang ngekei lah. Es Pak. Allah ya Karim. Andai kata tidak ada calon seperti itu, tapi Anda punya pandangan orang yang seperti itu, mari kita usung dengan berbagai cara. Begitu. Kalau sudah menjadi pejabat atau
pemimpin utama di sekup apa daerah misalkan, itu dia wasilun, gak mungkin akan meletakkan jabatan struktural ya kabak-kabak itu dengan uang, gak mungkin. Pasti dia mengutamakan amanah. Jabatan SKPD, mohon maaf, kabak-kabak, ada kan pembangunan, ada kabak apa namanya pelayanan dan lain sebagainya. Itu kursi panas Pak, gak mungkin ukuran uang, gak mungkin. Kalau beliau-beliau pejabat struktural itu olehnya duduk di kursi panas ini tadi, tidak memakai uang, gak ada beban Pak, potensi tidak akan korupsi. Justru dia fokus terhadap amanah, apalagi dia itu sudah dapat materi dinul haq dari imamnya, pemimpinnya. Yang untung siapa? Masyarakat. Tapi masyarakat tidak sadar. Ini sudah waktunya biar masuk baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wista, kalau pemimpinnya wasilun, pejabat-pejabat struktural itu juga wasilun, aku yakin makmur Pak, makmur. Jadi nggak ada dana yang mengalir, nggak jelas, nggak ada. Penyerapan anggaran pasti mudah, dan itu juga sesuai dengan RKPD-nya, rencana pembangunan apa itu pasti sesuai, nggak ada yang dirugikan kok, nggak ada. Pejabat eksekutif, pejabat situ ya eksekutif apa, legislatif, aman-aman saja. KPK gak kanggu, polisi yo gak kanggu, terus inspektorat yo gak kanggu, kejaksaan yo gak kanggu. Karena apa? Sesuai dengan amanah undang-undang. Tapi ingat, jangan dipikir itu nafsu diem, mencari celah lewat bagaimanapun caranya nafsu untuk menjerumuskan Bapak. Udah waktunya di kabupaten manapun carilah figur yang wasilun, biar kembali kepada zaman para sahabat Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Nanti biar apa? Biar estu masyarakat itu merdeka betul. Begitu loh Pak ya. Oke. Jadi begitu Pak jawaban saya. Mungkin ada tambahan, kami persilakan.